Pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Dalam rangka peluncuran ekosistem kendaraan listrik pada Selasa 22 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kerjasama pengembangan ekosistem motor listrik antara badan usaha milik negara dengan pihak swasta. Presiden berharap dengan adanya ekosistem motor listrik dapat mendorong pembangunan energi baru terbarukan di tanah air. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan implementasi energi baru dan terbarukan. Salah satunya dengan pengukuhan pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap di Indonesia. Kolaborasi strategis ini ditandai dengan uji coba komersial antara perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama yakni Elektrum, yang akan mengukuhkan kerjasama dengan PT Pertamina, Gogoro, dan produsen sepeda motor listrik gesit PT Wijaya Karya Tbk. Hasil uji coba ini nantinya akan menjadi landasan rencana bisnis Elektrum dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Di samping itu, inisiatif ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam G20 Summit terkait transisi energi berkelanjutan. Dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir, kita harapkan negara kita Indonesia nanti betul-betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik. Dan kita targetkan nanti di 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia, dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor. Menteri Sandiaga Salahuddin Uno akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk menghadirkan program paket wisata menarik guna mensukseskan ajang MotoGP Mandalika 2022. Menjelang perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut pemerintah membangun 98 sarana hunian pariwisata, salah satunya ada di kawasan Gili Tramena. Pemerintah juga menyiapkan 75 glamping oleh Iger dan Kelana dengan 1.000 tenda yang berkapasitas sekitar 2.000 orang. Fasilitas lainnya seperti shuttle laut maupun darat akan ditawarkan dengan paket harga yang sangat terjangkau. Sandiaga menjelaskan bahwa dirinya pun telah meninjau persiapan akomodasi di NTB demi kenyamanan menonton MotoGP 2022. Dan saya juga baru pulang dari Gili Tramena, dan di sini juga kita membangun 98 sarhunta, sarana hunian pariwisata yang nanti akan dilengkapi dengan shuttle, baik shuttle laut maupun darat, untuk menonton MotoGP, dan paketnya ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Juga ada fasilitas glamping yang sudah saya tinjau dan akan menambah kapasitas sekitar 2.000 orang karena akan ada 1.000 tenda yang juga dilengkapi dengan 75 glamping oleh Iger dan Kelana. Di kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno juga menyebut pembangunan IKN Nusantara akan menjadi peluang baru sektor ekowisata, sebab Kalimantan Timur memiliki sejuta wisata budaya dan alam yang mempesona. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan menyiapkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ibu Kota Negara Baru. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah akan bekerja sama dengan para stakeholder dalam menumbuhkan sektor pariwisata yang berkualitas. Sandiaga Uno menyebut Ibu Kota Negara Nusantara akan menjadi Grand Capital yang akan membuka peluang baru sektor ekowisata. Provinsi Kalimantan Timur sendiri memiliki daya tarik wisata budaya, alam maupun buatan manusia berbasis alam maupun budaya. Dengan adanya ekowisata dengan konsep culture and nature, mampu memantapkan posisi Indonesia untuk memberikan prioritas bagi kelestarian lingkungan. Potensi pariwisata di IKN, seperti saya sampaikan tadi, ada ekoturism maupun juga pariwisata berbasis budaya. Dan menurut saya juga yang terbuka adalah peluang-peluang, karena ini akan menjadi green capital. Ini adalah juga peluang-peluang berkaitan dengan
pembangunan berkelanjutan dan apa peran daripada pariwisata yang berkelanjutan, yang berkualitas untuk dihadirkan di IKN nantinya. Saya yakin karena teknologi juga akan memainkan peran yang sangat penting, ini menjadi satu peluang bagi para pelaku usaha, khususnya para pengusaha-pengusaha pemula, untuk melihat potensi-potensi yang ada di IKN. Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Majelis Ulama Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh mengapresiasi surat edaran Kementerian Agama nomor 5 tahun 2022. Ia mengingatkan agar pelaksanaan surat edaran tersebut mempertimbangkan kearifan lokal di wilayah masing-masing. Terkait surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Soleh mengapresiasi terbitnya surat edaran tersebut. Menurutnya SE ini sejalan dengan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2021. Asrorun juga menambahkan, dalam pelaksanaan ibadah ada jenis ibadah yang memiliki dimensi syiar sehingga membutuhkan media untuk penyiaran termasuk azan. Untuk itu diperlukan aturan yang disepakati sebagai pedoman bersama, tapi dalam pelaksanaannya perlu diatur agar berdampak baik bagi masyarakat. Jemaah dapat mendengar syiar namun tidak menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-17, Mendikbudristek Nadiem Makarim menghadirkan program revitalisasi bahasa daerah. Program ini berupa objek revitalisasi terhadap 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi di tanah air. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminuddin Ajis menyebutkan, saat ini sudah mulai terlihat gejala kepunahan bahasa daerah. Salah satunya dipengaruhi penutur jati sudah tidak lagi menggunakan bahasa daerah tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2021 lalu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan revitalisasi bahasa daerah di 3 daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dan membuat kalangan terkait kembali mempelajari bahasa daerah. Merespon kondisi bahasa daerah saat ini dan upaya yang telah dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17 mengenai revitalisasi bahasa daerah. Sasarannya adalah komunitas tutur, guru, kepala sekolah, pengawas, dan siswa dalam program tersebut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyebutkan, pada tahun 2022 ini jumlah bahasa daerah yang akan menjadi objek revitalisasi sebanyak 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi. Kemendikbudristek meluncurkan episode ke-17 ini fokus kepada revitalisasi bahasa daerah dengan beberapa prinsip dasar. Bahwa kita berorientasi bukan hanya memproteksi bahasa tersebut, tapi kita ingin menginovasikan, mengembangkan bahasa tersebut. Kita harus adaptif sesuai dengan daerah dan masyarakat tertentunya, jadi tidak semua pakai satu aturan yang sama, satu kebijakan yang sama. Dan fokus kepada regenerasi di generasi berikutnya, yaitu kenapa kita fokus di sekolah dasar dan sekolah menengah. Dan hasil kreasi daripada penggunaan bahasa itu fokusnya adalah kreativitas dan kemerdekaan untuk berkreasi. BPOM memastikan produk formula bayi dengan nama dagang Similac yang beredar di Indonesia tidak sama dengan yang ditarik dari peredaran Amerika Serikat. Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat pada 17 Februari 2022 beri peringatan untuk tidak menggunakan susu formula bayi dengan nama dagang Similac Alimentum dan Elicare.
FDA masih melakukan investigasi lanjutan soal adanya dugaan kontaminasi Chronobacter sakazaki dan Salmonella Newport. Menanggapi hal tersebut melalui keterangan resmi yang dirilis pada 21 Februari, Badan POM Indonesia memastikan produk tersebut tidak beredar di Indonesia. Dan produk yang diproduksi oleh PT Abbott Nutrition itu tidak sama dengan produk yang beredar dan ditarik di Amerika Serikat. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan kisah anak gajah yang terpisah usai jeda.